Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara kajian Tazkiyatun Nafs. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah niat. Nah, niat ini bagaimana kita dapati tadi ya dalam hadis Umar bin Khattab yang menceritakan bagaimana pentingnya ketika kita memulai amal ibadah kita, benar-benar kita mulai mengikhlaskan ya, meluruskan niat tersebut benar-benar murni lillahi ta'ala. Nah, ini juga dilakukan oleh banyak sekali para ulama terdahulu yang mereka memulai setiap dari aktivitasnya, terutama dalam hal mengarang ya kitab-kitabnya. Mereka sebagian besar ya mengatakan bahwasanya ingin memulai setiap dari bab dari buku karangannya tersebut diawali dengan hadis niat ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tak lain tak bukan mereka ingin terus dan terus mengingatkan dirinya agar ikhlas dalam memberikan ilmu, ikhlas dalam mengarang buku, ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, ini tujuan mereka. Karena apa? Karena mereka sadar, mereka paham betul bahwasanya niat adalah perkara yang sangat mudah sekali berbolak-balik. Hati, karena niat ini adalah di antara amalan hati. Dan hati adalah perkara yang sangat gampang untuk berbolak-balik tersebut. Ya, makanya sampai Rasulullah mengajarkan doa. Doa yang kiranya untuk kita amalkan, terutama buat para penuntut ilmu, buat para ustadz-ustadz, pengajar, agar kiranya dia bisa benar-benar ikhlas dalam menjaga niatnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai Allah yang menggenggam ya hati-hati kami, hati-hati manusia, maka tetapkanlah hati tersebut dalam agamamu ya. Jadi Allah yang tahu benar ya hati kita berbolak-balik ya. Maka kita minta kepada sang pemilik hati tersebut agar kiranya hati kita benar-benar Allah tetapkan ya, senantiasa dalam kebaikan, senantiasa istiqomah untuk beribadah lillahi ta'ala. Banyak orang ya yang kita dapati mereka awalnya perbuatan yang mereka lakukan adalah hal-hal yang baik ya. Namun ya akhir dari perbuatan tersebut malah perbuatan buruk. Nah, ternyata ya sebuah hadis ya yang masyhur tentang seseorang yang dia kiranya mengamalkan ya amalan akhirat, ibadah ya. Dia kerjakan seumur hidupnya sampai jarak antara dia dan surga itu hanya tinggal sedepa. Ya, artinya tinggal hanya sangat dekat ya. Jarak antara dia dengan surga. Kemudian takdir mengatakan dia mengerjakan perbuatan ahlun neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya. Hanya karena beberapa amalan yang dilakukan membuat dia masuk ke dalam neraka. Akhir dari kehidupannya tersebut. Dan ada orang yang dia melakukan perbuatan buruk dari awal sampai dengan jarak antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sedepa lagi. Nah, kemudian dia melakukan amalan penduduk surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, sebagian dari ulama tafsir atau ulama yang membahas tentang hadis ini mengatakan bahwasanya sebab ya dari perbuatan ini juga dikarenakan niat ya. Orang yang tadinya dikatakan dia mengerjakan perkara akhirat ya, artinya dia menentukan ibadah yang kiranya seharusnya dia harus masuk surga ya. Hanya tinggal beberapa depa lagi dia harus masuk surga, tapi karena dia melakukan perbuatan buruk, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Nah, ternyata setelah dibahas ini berhubungan dengan niat yang dia kerjakan. Selama ini dia melakukan ibadah yang kiranya ibadah tersebut seharusnya bisa memasukkan dia ke dalam surga, namun tidak jadi dia masuk surga karena ternyata ibadah yang selama ini dia lakukan bukan benar-benar lillahi ta'ala. Allah Maha tahu ya, dan manusia tidak tahu. Pandangan manusia beranggapan bahwasanya si fulan ini orangnya alim, si fulan ini orangnya benar-benar amanah, si fulan ini orangnya benar-benar bagus agamanya. Namun Allah Maha tahu ya apa yang ada dalam hati manusia. Manusia mungkin bisa menyembunyikan ya
sifat aslinya, karakter aslinya di hadapan manusia lainnya, tapi tidak dengan Allah. Dan ini bisa dilihat dari niatnya, ya. Niat yang hanya kita dan Allah lah yang mengetahui apa yang kita kerjakan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, di situ bisa kita lihat betapa pentingnya ya para ulama terdahulu, mereka benar-benar berusaha keras agar kiranya benar-benar lurus niatnya lillahi ta'ala. Nah, kita masuk kepada fungsi dari niat. Nah, adapun bicara tentang fungsi niat, setidaknya fungsi niat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pertama untuk pembeda antara rutinitas dan ibadah. Yang pertama itu sebagai pembeda antara rutinitas atau amalan sehari-hari dan ibadah. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah pembeda antar ibadah. Nah, jadi kalau yang pertama tadi pembeda antara rutinitas atau kegiatan sehari-hari dengan ibadah, dan yang kedua pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Kita masuk kepada pembagian yang pertama atau fungsi yang pertama dari niat, yaitu untuk pembeda antara rutinitas dan ibadah. Nah, ini bisa kita lihat contohnya, seseorang itu setiap harinya dia melakukan aktivitas membersihkan tubuhnya dengan mandi. Ya, setiap hari seseorang itu mandi, melakukan aktivitas mandi, dan ini termasuk rutinitas. Kapan dia itu tidak dianggap rutinitas biasa atau kapan dia dianggap suatu ibadah? Ketika dia meniatkan mandinya itu untuk misalnya mandi junub atau mandi wajib ya. Setelah dia hadas besar, maka ketika dia mandi yang kiranya itu untuk mengangkat hadas besarnya, dia niatkan itu adalah mandi wajib, maka bernilai ibadah. Ya, dia mendapatkan pahala dari amal tersebut. Atau ketika misalnya bagi kita laki-laki ya, ada sunnah untuk mandi sebelum sholat Jumat. Nah itu yang membedakan niatnya. Ketika kita niat memang betul-betul untuk menjalankan sunnah mandi sebelum sholat Jumat, maka kita dapat pahala dari mandi tersebut. Tapi ketika ya kita tidak ada niat sama sekali, cuma sekedar untuk membersihkan badan, maka ya itu hal yang dihitung kepada rutinitas. Sama halnya seperti tidur. Tidur bisa bernilai pahala ketika kita niatkan untuk menguatkan badan kita bisa bangun lagi nantinya di malam hari, sholat malam. Ya, misalnya seperti itu. Dan berbagai aktivitas lainnya. Termasuk juga memberi nafkah ya, kepada anak dan istri. Itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa sangat bernilai pahala ketika kita niatkan lillahi ta'ala, dan itu adalah bagian dari sedekah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah itu bagian yang pertama, fungsi pertama dari niat, yaitu sebagai pembeda antara rutinitas dan ibadah. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, yaitu ketika seseorang masuk ke masjid dikala sholat zuhur. Nah, dia mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ketika dia masuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, maka niatnya itu akan membedakan ya, antara apakah dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau dia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur, atau dia mengerjakan sholat wudhu. Nah, jadi kembali kepada niatnya. Disinilah fungsi niatnya tersebut itu bisa membedakan antara dia sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah lainnya. Nah, jadi ini pentingnya niat tersebut untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, jadi itu dia fungsi niat sebagai pembeda antar ibadah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita katakan bahwasanya niat ini adalah sesuatu yang sangat urgen ya dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Dia memiliki posisi ya. Bahkan bisa dikatakan dia adalah pemimpin dari amal ibadah yang kita kerjakan. Dan tentu kita harus paham betul ya tentang posisi hal tersebut menyebabkan seseorang itu
dia harus benar-benar ya dalam hal niat ya, benar-benar dalam hal meluruskan niat tersebut agar tidak sia-sialah amal ibadah yang dia kerjakan. Sebagaimana Ibnu Mubarak pernah berkata, ya, berapa banyak amalan yang amalan itu adalah kecil namun berpahala besar di sisi Allah dikarenakan niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil bahkan terhapus karena niatnya yang tidak baik tersebut atau niat yang tidak lurus lillahi ta'ala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya penting sekali bagi kita untuk senantiasa menjaga niat kita. Dari awal kita melakukan ibadah, kemudian di pertengahan ketika kita melakukan ibadah, dan di akhir ya, ketika kita sudah melakukan ibadah tersebut. Karena apa? Karena fungsi niat tersebut sangat jelas ya, untuk kiranya betul-betul kita berikan hanya lillahi ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dan membawa kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba yang senantiasa ikhlas dan hamba yang senantiasa terjaga dari godaan syaitan yang senantiasa merusak keikhlasan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.